Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini, tempat di mana kita akan menjelaskan dan menggali minat belajar dalam segala bentuk dan warna. Saya Dini Amzia sebagai pemandu acara podcast ini. Seperti yang kita ketahui, minat belajar itu adalah pintu gerbang menuju dunia pengetahuan yang tak terbatas. Dan di sini kita akan menggali dan menjelajahi tentang minat belajar tersebut. Nah, mulai dari mengeksplorasi berbagai strategi untuk meningkatkan minat belajar dan juga apa sih minat belajar, dan mungkin kita akan men-share gitu pengalaman-pengalaman atau cerita kita yang berkaitan dengan minat belajar gitu. Jadi di sini saya bersama Kak Wira. Silakan kepada Kak Wira untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Kak Dini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wirayanti. Saya tinggal di Pali, tepatnya di Kecamatan Tanah Abang, di Desa Pandan. Di sini saya sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya, prodi PPKN. Wah, luar biasa sekali ya tamu kita kali ini. Jadi kita bisa mulai kan? Bisa. Untuk pertanyaan pertama nih, kita kan sesuai dengan topik kita hari ini kan tentang minat belajar ya. Nah, menurut pendapat Kak Wira, apa sih minat belajar itu? Menurut pendapat saya, minat belajar adalah kecenderungan alami manusia untuk merasa ketertarikan, termotivasi, dan bersemangat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau informasi baru. Dorongan internal yang menggerakkan individu untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka, menjelajahi topik yang beragam dan terus berkembang sepanjang hidup. Jadi minat belajar adalah salah satu faktor penting dalam membentuk kepribadian seseorang dan memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Minat belajar adalah dorongan yang kuat ketika seseorang memiliki belajar yang tinggi terhadap suatu topik atau subjek tertentu. Mereka cenderung memiliki energi tambahan untuk menggali pengetahuan dan mengasah keterampilan mereka dalam bidang tersebut. Misalnya, seseorang memiliki minat belajar dalam seni rupa, mungkin akan dengan antusiasi mencari tahu tentang teknik-teknik baru, mengeksplorasi berbagai gaya, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas karya seni mereka. Nah, selain itu, minat belajar dapat menjadi sumber motivasi yang kuat ketika seseorang benar-benar tertarik pada apa yang mereka pelajari. Mereka lebih mungkin termotivasi meraih tujuan belajar mereka. Mereka lebih belajar secara berkesempatan, bukan sebagai kewajiban. Misalnya, seseorang mahasiswa memiliki minat belajar dalam ilmu sosial, mungkin akan lebih termotivasi untuk menggali gelar dalam bidang tersebut. Mereka hasrat terhadap subjek tersebut. Mungkin selanjutnya, minat belajar tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan orang-orang yang memiliki minat belajar yang kuat seringkali berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, budaya. Mereka dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan orang lain, dan membantu memajukan peradaban dan menginspirasi generasi berikutnya. Namun, penting untuk diingat bahwa minat belajar dapat tumbuh dan berkembang sepanjang hidup, tidak hanya terbatas dan kemauan untuk terus belajar. Seseorang dapat menjadikan minat belajar sebagai komponen penting dalam perjalanan penting menuju pengetahuan, pertumbuhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Oh, jadi minat belajar itu menurut Kak Wira adalah dorongan alami yang kuat dalam diri untuk mencari pemahaman, keterampilan, dan informasi baru. Dan selain itu, ini juga merupakan motivasi internal yang mendorong individu untuk menjelajahi beragam topik, berkembang, dan terus belajar sepanjang hidup.
Nah, minat belajar ini juga memiliki dampak positif kan? Nah, dampak positifnya itu luas dalam pembentukan kepribadian seseorang, motivasi, perkembangan keterampilan kritis, dan kontribusi terhadap masyarakat. Nah, penting untuk diingatkan bahwa minat belajar ini dapat terus tumbuh dan berkembang, dan itu merupakan komponen penting dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam gitu ya. Oke. Nah, benar sekali Kak Dini. Tadi kan udah dijelasin tuh ya, menurut pendapat Kak Wira mengenai minat belajar. Nah, di sini saya mau bertanya, ada gak sih gitu strategi serta contoh untuk meningkatkan minat belajar siswa gitu dan menjadikannya lebih berkelanjutan di sepanjang hidup mereka? Mungkin di sini saya akan mungkin ada dan di sini saya akan memberikan contoh dan strateginya. Jadi meningkatkan minat belajar siswa dan menjadikan lebih berkelanjutan sepanjang hidup adalah tujuan penting dalam dunia pendidikan. Ketika siswa memiliki minat yang kuat dalam belajar, mereka cenderung lebih antusias, terlibat dan mampu mencapai pencapaian akademik yang lebih tinggi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dan strategisnya. Yang pertama itu menjelaskan relevansi materi pembelajaran. Nah, strategisnya, guru dapat mengaitkan mata pelajaran dengan aplikasi dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti dalam pelajaran fisika, guru dapat menjelaskan bagaimana hukum fisika digunakan dalam teknologi mobil atau dalam mendesain permainan video. Nah, yang kedua, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, strategisnya mendorong partisipasi aktif siswa dalam mempelajari dengan melibatkan mereka dan diskusi, proyek, dan eksperimen. Contohnya seperti mengorganisir diskusi kelompok atau kelompok kecil di mana siswa dapat berkolaborasi untuk memecahkan masalah atau mendiskusikan konsep yang sulit. Yang ketiga, memungkinkan pilihan pelajaran. Strategisnya memberikan siswa pilihan dalam mata pelajaran atau topik yang dapat mereka pelajari. Contohnya seperti menawarkan berbagai mata pelajaran efektif, seperti seni musik, bahasa asing, atau ilmu komputer, sehingga siswa dapat mengerjakan minat belajar. Nah, yang keempat, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Strategisnya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata yang harus mereka pecahkan dengan pengetahuan mereka. Contohnya seperti meminta siswa untuk merancang proyek penelitian yang memecahkan masalah sosial atau lingkungan lokal. Yang kelima ini memanfaatkan teknologi. Strategisnya mengintegrasikan teknologi modern seperti perangkat lunak, edukatif, video pembelajaran, dan platform daring untuk memperoleh materi pembelajaran yang menarik. Contohnya seperti menggunakan aplikasi pembelajaran, bahasa asing yang efektif yang memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan bahasa mereka yang dengan cara yang menyenangkan. Jadi gitu ya Kak Wira. Jadi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata, mendorong partisipasi aktif dan memberikan pilihan pelajaran dan juga lain-lain tadi, memberi motivasi siswa untuk belajar dengan lebih antusias. Nah, dengan menerapkan berbagai strategi yang dikatakan Kak Wira tadi, mungkin pendidik dapat membantu siswa mengembangkan minat belajar yang kuat dan mempersiapkan mereka untuk pembelajaran yang lebih menarik gitu ya. Benar sekali Kak Dini. Dengan adanya contoh dan strategis tadi mungkin dapat bermanfaat bagi guru dan siswa-siswa. Oh, jadi selanjutnya ya, gitu, lanjut lagi. Mungkin Kak Wira ada gak sih cerita mengenai pengalaman atau kayak yang berkaitan itu dengan minat belajar? Mungkin ada di sini. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman di waktu SMA. Ya. Jadi di waktu SMA ini minat belajar saya pas awal masuk sekolah SMA. Ya. Jadi minat belajar saya ini sangat tinggi dan sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dan juga
di sini saya bukan fokus di akademik saja, tetapi saya fokus juga dengan organisasi seperti OSIS, Pramuka. Nah, ketika kelas 11 kita dihadapkan dengan COVID-19. Nah, di sana mulai menurun minat belajar saya. Mengapa menurun? Karena pembelajaran lewat online, belajar di rumah kan. Tentu saja di belajar di rumah ini komunikasi dengan guru ini kurang. Dan pembelajaran seringkali itu waktu SMA itu dikasih catatan, Kasih tugas saja gitu ya. dikasih tugas sehingga kurang pemahaman. Kalau belajar sendiri Kak Dini agak susah, kurang pendalaman, pemahaman, kurang ngerti. Sehingga kita butuh pendidik yang bisa menjelaskan materi. Dan alhamdulillah ketika kelas 12 kami itu sudah menerapkan pembelajaran secara hybrid atau secara kelompok, yang mana terbagi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau kelompok 1 minggu ini dan kelompok 2 minggu depan, tetapi kelompok 2 tidak. Jadi dibagi-bagi gitu ya, sesuai sesinya. Jadi dapat saya pelajari di kelas di SMA itu minat belajar saya itu menurun, naik, menurun, naik lagi. Labil ya. Sudah gitu aja. Mungkin di sini saya mau cerita ya mengenai pengalaman saya. Jadi waktu saya SMA tuh seperti yang dialami Kak Wira mungkin ya. Saya tuh angkatan corona ya. Ya, otomatis pembelajaran tuh dilakukan secara online atau menggunakan Zoom ya. Ada pas itu kan awal-awal kan mungkin sulit bagi saya untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Nah, sampai awal ada mata pelajaran PPKN ya. Saya tuh telat masuk Zoom. Nah, udah masuk Zoom tapi di akhir-akhiran udah mau nutup gitu kan. Nah, otomatis saya itu kena marah gurunya kan. Nah, kebetulan ayah saya dulu tuh ngajarnya di SMA saya. Nah, otomatis guru tuh ceritalah dengan ayah saya dan juga saya juga kena marah gitu. Nah, gara-gara itulah saya kayak kurang minat gitu dalam pembelajaran ini, kayak apa sih ibu ini gitu. Pokoknya setelah kejadian itu saya menghindar. Saya sering kali kayak kena marah tanpa alasan gitu. Nah sampai saya tuh muak gitu ya. Nah, terus dimana selanjutnya waktu ujian harian saya tuh belajar giat gitu kan. Nah, sampai di mana ujian harian tersebut hasilnya bagus gitu ya. Dan saya gak remet gitu. Dan cuma 2 orang yang gak remet di kelas itu. Nah, jadi guru tersebut gak lagi gitu nyalain saya gitu. Nah, jadi cerita sinilah saya mungkin minat belajar saya dalam pembelajaran tersebut mungkin meningkat gitu kan. Dan sampai sekarang kan jurusan PPKN juga. Mungkin termotivasi dengan guru itu kan. Mungkin ada cerita lagi Kak Wira, mungkin itu saja. Mungkin itu saya. Oke. Mungkin kita tutup saja podcast ini ya. Kita telah memperdalam pemahaman kita tentang minat belajar siswa yang merupakan sebuah aspek kunci dalam pendidikan yang tidak hanya mempengaruhi keberhasilan akademis mereka, tetapi juga membentuk fondasi bagi perkembangan pribadi mereka. Kita juga mengeksplorasi berbagai strategi dan juga cerita-cerita tadi ya. Nah, jadi minat belajar itu bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang dapat diperkuat dan diperkembangkan seiring waktu. Nah, dalam upaya menjaga siswa tetap termotivasi, kita telah membahas pentingnya mengaitkan materi pelajaran dan minat pribadi mereka, menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran mereka.
mungkin kita tutup saja ya. Terima kasih telah bergabung dengan podcast ini, dan semoga semangat belajar selalu menyala dalam hati dan pikiran siswa di seluruh dunia. Sampai jumpa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.